Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Lucia Azarin. Di sini saya akan mereview artikel ilmiah atau jurnal untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah literasi digital. Saya Aisyah Lucia Azarin dengan NIM 23050394209. Jurnal yang pertama berjudul Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Meningkatkan Kinerja UMKM Berbasis Pangan Olahan di Provinsi Lampung. Penulisnya Sutarni Fitriani, Bima Untiwati, dan Dewi Kania Widiawati. Jurnalnya termasuk dalam Jurnal Penelitian Pertanian Terapan, volume 23 dan halaman 442 hingga 456, diterbitkan pada tahun 2023. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama menganalisis jenis dan pemanfaatan TIK, yang kedua menganalisis keuntungan usaha dan pengaruh adopsi TIK terhadap kinerja pendapatan UMKM, dan yang ketiga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi TIK pada UMKM makanan olahan di Provinsi Lampung. Selanjutnya, metode penelitiannya menggunakan metode survei. Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data penelitian dianalisis secara deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Data tersebut ditabulasi, dianalisis secara matematis, dan dianalisis secara statistik sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penggunaan TIK tertinggi yang digunakan oleh UMKM makanan olahan di Provinsi Lampung yaitu telepon genggam, mencapai 95%. Media sosial yang paling banyak digunakan adalah WhatsApp yang mencapai 77,5%. Penggunaan marketplace yang paling banyak digunakan adalah Shopee Marketplace. Namun, penggunaan marketplace sebagai media pemasaran produk UMKM makanan olahan masih relatif rendah, hanya mencapai 30%. Penggunaan internet cukup tinggi, mencapai 82,5%. Dan responden berpendapat bahwa internet memiliki peran penting dalam memasarkan produk, berkomunikasi dengan pelanggan, dan mencari informasi kemasan dan label produk. Adopsi TIK oleh UMKM makanan olahan di Provinsi Lampung masih relatif rendah. Pendapatan usaha pelaku UMKM makanan olahan diperoleh sebesar 4.213.737,50. Keuntungan usaha yang diperoleh sebesar 2.448.951,73 rupiah pada tahun 2021. Tingkat penggunaan TIK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja UMKM makanan olahan. Selanjutnya ada pembahasan. Penerimaan atau total revenue sebesar 4.213.737,50 rupiah dengan biaya usaha sebesar 1.764.785,77 rupiah per siklus dengan R bersih ratio sebesar 2,39. Artinya bahwa setiap 1 rupiah yang dikeluarkan akan memperoleh penerimaan sebesar 2,39 rupiah. Sedangkan B per C ratio sebesar 1,39. Artinya bahwa setiap 1 rupiah yang dikeluarkan akan memperoleh keuntungan sebesar 1,39 rupiah. Tingkat adopsi atau penggunaan TIK memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM atau penerimaan usaha yang diperoleh UMKM pangan olahan oleh Provinsi Lampung. Peubah-peubah yang signifikan berpengaruh terhadap tingkat adopsi TIK oleh UMKM pangan olahan adalah peubah individual atau X1 dan peubah teknologi X3. Sedangkan variabel-variabel yang tidak signifikan berpengaruh adalah peubah organisasi atau X2 dan peubah lingkungan eksternal atau X4.
Rendahnya adopsi TIK oleh UMKM berbasis pangan olahan perlu upaya khusus pemerintah dan instansi terkait untuk melakukan pendampingan dan pelatihan agar meningkatkan kemampuan dan kompetensi pelaku UMKM dalam hal mengoperasikan jenis-jenis TIK. Pengenalan platform digital yang bermanfaat untuk usaha UMKM, memanfaatkan TIK untuk digitalisasi marketing dan finansial, sehingga mampu meningkatkan kinerja penjualan dan keuntungan UMKM. Berikut merupakan daftar pustakanya. Kekuatan dan kelemahan penelitian. Kekuatannya pada jurnal ini yaitu menggunakan referensi jurnal dengan rentang waktu kurang dari 10 tahun. Namun kelemahannya terdapat pengulangan kalimat yang tidak diperlukan. Berikut merupakan contohnya. Pada kalimat data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya jurnal yang kedua, dengan judul Analisis Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah di Kabupaten Sumedang. Penulisnya yaitu Ade Opik Rohmanuddin, Akadun, dan Randy Novian. Jurnal ini termasuk dalam Journal of Regional Public Administration atau JRPA, volume 7, dan dibagikan pada tahun 2022. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dan studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara studi dokumentasi, dan triangulasi. Penentuan sampel atau informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan purposive sampling sebanyak 4 orang, sedangkan prosedur pengolahan data menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Hasil akhir dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah sudah dilaksanakan dengan baik, namun belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari kurang maksimalnya sarana dan prasarana yang diberikan kepada pegawai, belum adanya aplikasi khusus yang mengatur tentang pangan, kurangnya pengetahuan dan kemampuan pegawai dalam menggunakan TIK, terbatasnya akun media sosial yang dimiliki oleh dinas dalam memberikan informasi mengenai pangan kepada masyarakat. Dinas Pembahasan. Dinas Peternakan dan Perikanan sudah menerapkan kebijakan pemanfaatan TIK sebagai alat kerja setiap pegawai. Salah satunya yaitu dengan menyediakan layanan berbasis teknologi seperti penyediaan informasi melalui web, adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang ketahanan pangan untuk mendukung produktivitas pelaksanaan pangan di setiap daerah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan ketahanan pangan di daerah di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang diantaranya adalah sistem informasi khusus yang dibuat untuk mensosialisasikan tentang pangan kepada masyarakat, serta adanya perawatan dan mengaktifkan kembali akun media sosial yang dimiliki dinas untuk mempermudah kerja pegawai pada saat memberikan sosialisasi. Selain itu juga dukungan yang harus diperhatikan yaitu anggaran dengan membuat rencana anggaran biaya, menjaga, merawat, dan memperbaiki. Dengan hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya gangguan yang akan terjadi ke depannya dan tidak akan menghambat terhadap pelaksanaan kerja setiap pegawai. Untuk meningkatkan fasilitas penunjang kerjanya dengan mendata semua kebutuhan yang diperlukan baik fasilitas kantor maupun fasilitas lapangan. Berikut merupakan daftar pustakanya.
Kekuatan dan kelemahan penelitian. Kekuatan jurnal ini yaitu menggunakan referensi jurnal dengan rentang waktu kurang dari 10 tahun. Kelemahannya, identitas jurnal kurang lengkap. Selanjutnya, jurnal yang ketiga dengan judul Implementasi Augmented Reality pada menu rumah makan. Ditulis oleh Victor Handrianus Pranatawijaya dengan klasifikasi jurnal keilmuan dan aplikasi. Volume 14 tahun 2020. Tujuan dibuatnya artikel ini yaitu menu yang disediakan di restoran hanya dapat dilihat dari buku menu yang ditunjukkan oleh pelayan yang menunjukkan nama-nama menu dalam bentuk berupa tulisan beserta harganya. Model buku menu seperti ini dirasa kurang efektif dan kurang menarik. Dengan adanya aplikasi menu restoran dengan teknologi augmented reality, pelanggan akan menemukan detail informasi mengenai menu yang ada di restoran yang ditampilkan dalam bentuk objek 3D yang menarik. Metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak adalah waterfall model. Hasilnya, pengembangan aplikasi pada penelitian ini menggunakan aplikasi Unity 3D, Vuporia, Game Engine, dan Blender 3D. Aplikasi yang dihasilkan dapat digunakan pada smartphone Android dengan sistem operasi minimal 5.1 atau Lollipop. Dalam hal ini, metode yang digunakan adalah marker-based tracking, yang berupa metode pelacakan dengan menggunakan marker atau gambar. Dari hasil pengujian black box, didapatkan hasil pengujian fungsional menunjukkan bahwa aplikasi telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan hasil kuesioner aplikasi ini mendapatkan kategori sangat baik. Kategori sangat baik karena berada pada presentasi 87% dari 7 pernyataan dengan metode Likert dan tidak mengalami masalah saat dijalankan. Tools yang digunakan dalam pembahasan. Tools yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah Unity 3D, Vuporia, Blender 3D yang dioperasikan menggunakan sistem informasi Windows 10 profesional 64 bit. Dari hasil penggunaan black box yang digunakan, pada hasil kuesioner aplikasi ini mendapatkan kategori sangat baik dan tidak mengalami masalah saat dijalankan. Berikut merupakan daftar pustakanya. Kekuatan dan kelemahan penelitian. Kekuatan menggunakan referensi jurnal dengan rentang waktu kurang dari 10 tahun. Kelemahannya banyak menggunakan istilah yang tidak dilengkapi dengan penjelasannya. Selanjutnya jurnal yang keempat dengan judul Pengembangan aplikasi resep masakan dengan rekomendasi berdasarkan bahan-bahan makanan berbasis web. Penulisnya yaitu Wunsel Artonegoro, Faizatul Amalia, dan Edi Santoso. Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, volume 3, dan halaman 9212 hingga 9221, diterbitkan pada tahun 2019. Tujuan pembuatan artikel. Memasak adalah proses pengolahan bahan dan bumbu masakan untuk dijadikan beraneka ragam masakan. Pada saat memasak, dibutuhkan resep masakan sebagai acuan untuk mengolah bahan-bahan makanan menjadi sebuah masakan. Memasak makanan sendiri merupakan solusi dalam mengatasi permasalahan untuk menghemat uang bagi anak kos. Akan tetapi, kenyataannya masih banyak anak kos yang mengalami kesulitan dalam menentukan makanan apa yang harus dimasak. Berdasarkan bahan makanan yang dimiliki. Berdasarkan permasalahan tersebut, dilakukan pengembangan sebuah aplikasi resep masakan dengan rekomendasi berdasarkan bahan-bahan makanan berbasis web. Metode pembuatan artikel. Untuk mendapatkan rekomendasi resep masakan, diperlukan metode Cousin Similarity untuk mencocokkan bahan makanan yang dimiliki dengan resep masakan yang direkomendasikan.
Proses pengembangan sistem dilakukan dengan menggunakan metode waterfall. Hasil penelitian. Sistem yang dikembangkan mendapatkan 31 kebutuhan fungsional dan 1 kebutuhan non-fungsional. Pengujian kebutuhan fungsional yang dilakukan yaitu pengujian validasi dan pengujian unit dengan hasil 100% valid. Pengujian kebutuhan non-fungsional yang dilakukan yaitu pengujian compatibility dengan hasil 2 critical issues pada browser Firefox dan Chrome. Pengujian metode rekomendasi resep masakan yang dilakukan yaitu pengujian precision dan recall dengan hasil rata-rata precision 0,65 dan hasil rata-rata recall 0,19. Pengembangan aplikasi resep masakan dengan rekomendasi berdasarkan bahan-bahan makanan diharapkan dapat memudahkan anak kos di perantauan dalam mengolah makanan untuk dijadikan masakan. Pembahasan. Yang pertama, diperoleh 31 kebutuhan fungsional dan 1 kebutuhan non-fungsional. Selanjutnya, hasil dianalisis kebutuhan dimodelkan dengan use case diagram yang memperoleh 31 use case, di mana akan diuraikan dalam use case skenario. Yang kedua, diperoleh rancangan sequence diagram, perancangan kelas diagram, perancangan data, perancangan komponen, serta perancangan antarmuka dari hasil tahap perancangan. Yang ketiga, diperoleh spesifikasi sistem, implementasi basis data, implementasi kode program, serta implementasi antarmuka dari hasil tahap implementasi. Yang keempat, terdapat 4 pengujian yang digunakan, antara lain pengujian validasi yang menghasilkan 100% valid pada 31 kebutuhan dan alternatif flow-nya. Selanjutnya, pengujian unit yang memperoleh hasil valid pada seluruh kasus yang diuji. Lalu pengujian compatibility yang menghasilkan 2 critical issues di browser Firefox dan Chrome, serta pengujian precision dan recall yang memperoleh nilai precision 0,5 dan recall 0,19 yang diambil dari rata-rata nilai precision dan recall pada 5 data uji. Berikut merupakan daftar pustakanya. Kekuatan dan kelemahan penelitian. Kekuatannya yaitu menggunakan jurnal internasional, kelemahannya menggunakan istilah yang tidak dilengkapi dengan penjelasannya. Selanjutnya, jurnal yang kelima, dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Video Interaktif, Room Service pada Mata Pelajaran Tata Hidang di SMK Negeri 1 Sevon. Penulis, Fitri Muslimah dan Wika Rinawati MPD. Jurnal Pendidikan Teknik Buga, tahun 2016. Tujuan. Penelitian bertujuan untuk yang pertama mengembangkan media pembelajaran video interaktif room service, dan yang kedua mengetahui kelayakan media pembelajaran video interaktif room service di SMK Negeri 1 Sevon. Metode penelitian ini berupa pengembangan dengan model 4D, Define, Design, Develop, dan Disseminate. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan angket. Teknis analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian adalah yang pertama, pengembangan video interaktif from service melalui 4 tahap yaitu define, analisis kebutuhan, desain, perancangan isi dan tampilan media, develop, validasi ahli dan siswa, disseminate, penggunaan media dalam pembelajaran, dan diupload ke YouTube dengan alamat sebagai berikut. Yang kedua, hasil penilaian kelayakan oleh ahli materi berupa 93,18% dengan predikat sangat layak. Ahli media dengan 94,40% dengan predikat sangat layak. Penilaian siswa dengan 80,81% layak digunakan sebagai media pembelajaran. Pembahasan.
Hasil penilaian kelayakan media pembelajaran video interaktif room service mata pelajaran tata hidang oleh ahli media mendapatkan skor 63 atau 92,6% berdasarkan aspek visual, 31 atau 96,88% berdasarkan aspek media, 15,5 atau 86,88% berdasarkan aspek manfaat, dan dari keseluruhan aspek penilaian mendapatkan rata-rata skor 109,5 atau 94,40%, sehingga dikategorikan sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran. Hasil penilaian kelayakan media pembelajaran video interaktif room service mata pelajaran tata hidang oleh siswa mendapatkan rata-rata skor 93,73 atau 80,81% berdasarkan keseluruhan aspek penilaian, sehingga dinyatakan layak sebagai media pembelajaran. Pembahasan analisis pengembangan media pembelajaran video room service mata pelajaran tata hidang melalui 4 tahap, yaitu tahap define merupakan tahap analisis kebutuhan media dengan observasi, wawancara, angket, dan studi pustaka. Tahap desain dilakukan dengan perancangan isi dan tampilan media pembelajaran. Tahap develop dilakukan dengan pengembangan rancangan dan validasi 2 orang ahli materi, 2 orang ahli media, uji coba 34 siswa. Tahap disseminate dilakukan dengan proses penyebaran dengan menggunakan media dalam pembelajaran dan diupload ke dalam YouTube, sehingga dapat terlihat ketercapaian manfaat. Berikut merupakan daftar pustakanya. Kekuatan dan kelemahan penelitian. Kekuatan jurnal tersebut merupakan pengembangan dari jurnal sebelumnya. Kelemahan, identitas jurnal kurang lengkap, menggunakan referensi jurnal rentang waktu lebih dari 10 tahun. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Terima kasih.